Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita masuk di tahun yang baru, semester baru, di bab pertama, yaitu kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompetensi dasar dari pelajaran ini, yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan indikator dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala selain dari Al-Quran. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cermin beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak didik Bapak, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah, yang lagi santai, maka kita perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar menunjukkan bahwa sukses itu membutuhkan jerih payah tangan orang lain juga. Maka kelas 11, jikalau pengen sukses, pengen berhasil dalam pelajaran ini, maka harus ada namanya memiliki rasa kerjasama. Maka dalam belajar ini pun kita butuh kerjasama. Tidak akan ada ranking 1 apabila tidak ada yang ranking 2. Maka semua itu butuh kerjasama. Dan yang ranking 1 yang memiliki prestasi jangan merasa bangga, tapi berusahalah membantu saudara-saudaranya atau teman-temannya yang tidak memiliki prestasi untuk semangat dalam belajar, memberi motivasi. Inilah dalam agama Islam, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati. Kita lanjut. Kita masuk pelajaran yang selanjutnya, yaitu rukun iman. Kita perhatikan rukun iman. Rukun iman dalam Islam ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, iman kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari akhir, yaitu kiamat. Banyak nama-nama hari akhir nih.
Yang keenam, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka dalam rukun iman ini wajib seorang muslim harus meyakini tentang masalah rukun iman. Maka seandainya tidak ada memiliki rasa rukun iman salah satunya aja, dia telah kafir, telah murtad. Misalkan kita beriman hanya kepada kitab Allah itu Al-Quran, tapi tidak beriman kepada itu, kita tidak boleh demikian. Kita tidak termasuk golongan murtad. Karena kita juga wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu mengamalkan, yang diamalkan itu adalah Al-Quran. Itu yang kita pahami dalam belajar rukun iman. Yang kita bahas adalah kitab-kitab Allah, rukun iman ketiga dalam Islam. Nah, selanjutnya kita harus mengerti, yaitu pemahaman itu pengertian tentang masalah rukun iman. Apa itu rukun iman? Pengertiannya, iman secara bahasa lughatan, al-iman tasdiq, yaitu percaya atau benar, membenarkan. Al-istilahan, secara istilah, al-iman yaitu kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Berarti iman itu pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Berarti kita butuh namanya perbuatan. Praktek. Kalau dalam pelajaran adalah psikomotorik. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardhu ain, wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Orang muslim, orang Islam yang tidak mempercayai adanya agama-agama, yang tidak percaya dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan murtad, keluar dari ajaran Islam. Yang Bapak udah jelaskan, karena rukun Islamnya berkurang. Sedangkan rukun Islam, sepakat para ulama, ada 6. Maka wajib seorang muslim untuk beriman sesuai dengan kesepakatan para ulama, yaitu ada 6 rukun iman. Yang kita bahas adalah kitab-kitab Allah dalam rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Perhatikan nih, yang ketiga. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Iman terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu landasan agama kita, agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebaikan. Akan tetapi sesuatunya, kebaikan itu ialah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari kemudian, malaikat, kitab-kitabnya, dan nabi-nabi. Al-Baqarah ayat 177. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah,
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Tafsir menurut Imam Qurtubi, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini diturunkan dan ditunjukkan untuk semua orang yang beriman. Man ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang berbuat benar, tunjukkan kebenaran yang kalian lakukan dan teruslah kalian berada pada garis kebenaran. Wal kitabul ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Wal kitabul ladzi unzila min qabl, serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Artinya kepada setiap kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir, Abu Umar, dan Ibnu Amir membacakan dengan qiraah nuzila dan unzila dengan harakat dhammah, sedangkan yang lain membaca dengan qiraah nazzala dan na'anzala dengan harakat fathah. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para nabi terdahulu. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini ditunjukkan, khitab yang diajak bicara dalam ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang munafik. Makna ayat menurut kelompok ini adalah, wahai orang-orang yang beriman secara zahir, murnikanlah keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik. Makna ayat menurut golongan ini adalah, wahai orang-orang yang beriman kepada Lata, Uzza, dan Taghut, syaitan, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan percayalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada kitab-kitabnya. Syekh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi jilid 5 halaman 983 sampai 984. Sedangkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya beliau memberikan penafsiran bahwa maksud konteks ayat sini bukanlah perintah untuk beriman, melainkan perintah untuk lebih menyempurnakan iman dan memperkokohnya. Dari surat An-Nisa ayat 136. Di atas rukun iman disebutkan hanyalah 5 perkara, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Nabi dan Rasulnya, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada hari akhir. Yang keenam adalah percaya qada dan qadar. Menurut Said Qutb, seruan iman pada ayat tersebut merupakan seruan menyebutkan ciri dan sifat mereka yang membedakan mereka dari kejahilian. Beriman yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, iman yang menghubungkan antara hati seorang mukmin dengan Tuhan yang menciptakan mereka dan yang telah mengutuskan mereka. Orang yang menunjukkan mereka pada keimanan itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga beriman kepada risalah Rasulullah dan membenarkan segala yang dibawa untuk mereka dari Tuhan yang telah mengutusnya. Dan kemudian disusul dengan keharusan beriman kepada hari kiamat. Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Menurut Said Qutb, adapun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, dan hari kiamat bagi orang yang beriman sudah merupakan fitrah di lubuk hatinya yang dalam. Muhammad Quraisyha menjelaskan dalam bukunya Wawasan Al-Quran. Al-Quran mensyaratkan bahwa kehadiran Tuhan ada dalam diri setiap insan. Demikian dipahami dari firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah Subhanahu wa taala. Yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui karena sudah menjadi fitrah manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya lah untuk senantiasa meningkatkan dan memperkokoh keimanan itu. Umat terdahulu meyakini sebagian yang disampaikan oleh para rasul dan kufur dengan sebagian yang lain.
Ini asbabun nuzul. Sekarang tadi pendapat para ulama tafsir. Sekarang asbabun nuzul. Sebab-sebab ayat tersebut turun. Jadi kita meyakini, kita biar tahu bagaimana sebab-sebab ayat itu turun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdul Illah bin Salam, Asad dan Usaid, yang keduanya putra Ka'ab, Sa'labah bin Qais, Salam bin saudara perempuan Abdul Illah bin Salam, dan Yamin bin Yamin. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, kami beriman kepadamu dan kitabmu, kepada Musa dan Taurat, dan kepada Uzair, tetapi kami ingkari kepada selain kitab-kitab dan rasul-rasul itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan hendaknya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad beserta kitabnya dan Al-Qur'an dan seluruh kitab yang diturunkan sebelum itu. Mereka berkata, kami tidak akan melakukannya. Maka turunlah ayat ini, kemudian mereka semua beriman. Ahmad Mustafa Al-Maghribi, dalam terjemahan Al-Maghribi halaman 301. Diturunkannya ayat kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengkaji Al-Qur'an untuk memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagai rambu-rambu yang menunjukkan jalan kebenaran serta menciptakan tatanan kehidupan dunia yang baik dan benar. Jadi, dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, manusia dapat membedakan mana yang benar, mana yang al-haq, dan mana yang salah, yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Kita masuk pelajaran yang selanjutnya, yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hikmahnya yang kita bisa memperoleh, kita dapati? Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena dalam kitab suci dijelaskan tentang bagaimana cara berperilaku baik sebagai makhluk sosial maupun individu. Yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Yang kelima, memupuk sikap toleransi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjelasan tentang menanamkan sikap toleransi. Artinya kita harus selalu menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Yang keenam, menambah ilmu pengetahuan karena kitab Allah Subhanahu wa taala selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu agar menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Ini adalah pelajaran tentang masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjut materi, yaitu video tentang masalah iman kepada kitab Allah sesi kedua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.